Liputan 7 kembali lagi bersama saya Utari yang akan membawakan berita terhangat dan terfaktual yang ada saat ini. Berita pertama datang dari seorang mahasiswa berinisial IZ yang terjerat pinjaman online ilegal karena tergiur untuk membeli HP iPhone seri terbaru sehingga meminjam uang di salah satu peer-to-peer lending atau biasa kita kenal sebagai pinjol, yaitu super cash dengan bunga 3% per hari dan dalam jangka waktu 7 hari. Karena tidak sanggup membayar bunga yang besar, IZ beserta orang-orang yang ada di kontak handphonenya pun diteror untuk melunasi hutang IZ yang semakin membengkak. Tidak tahan dengan teror tersebut, akhirnya IZ pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Berikut cuplikan tim Liputan 7 dengan mahasiswa IZ. Baik Utari, di sebelah saya sudah ada salah seorang korban dari kasus pinjol ilegal. Mari kita tanya saja bagaimana pendapat dia. Selamat siang Mas, bisa diceritakan bagaimana kronologi kasus tersebut? Baik Mas, jadi waktu itu saya menerima SMS yang menawarkan adanya pinjaman dengan limit hingga 20 juta. Nah kebetulan waktu itu saya lagi butuh buat ganti HP saya buat ke model terbaru. Nah, jadi saya coba-coba deh, siapa tahu berhasil bisa minjem. Nah saya coba klik linknya, kemudian diminta isi data identitas. Nah kemudian setelah 5 menit disetujui ternyata, dan saya dapat limit itu sampai 15 juta. Jadi waktu itu saya masukin nomor rekening dan saya cek udah masuk itu sebesar 13 juta. Dan saya senang dong, waktu itu langsung saya gunakan itu uang untuk membeli HP. Dan setelah 5 hari kemudian ada yang mengaku sebagai debt collector untuk menyuruh saya meneror untuk melunasi utang-utang saya sebesar waktu itu 17 juta. Jadi saya kan bingung ya waktu itu kenapa saya dapat limit 15 juta kemudian cairnya cuma 13 tapi suruh bayar 17. Nah, kemudian saya cari-cari dong info ke teman-teman sama ke yang lain di internet. Ternyata memang benar skemanya itu kalau pinjol ilegal itu memang pencairannya nggak sesuai limit, kemudian bayarnya lebih mahal dan waktunya singkat. Nah saya takut waktu itu karena debt collector udah mengancam untuk menyebarkan data-data saya ke kontak yang saya masukkan waktu itu. Nah ya itu ternyata memang pinjol ilegal seperti itu. Baik, terima kasih Mas atas waktunya. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan kepada Utari. Terkait dengan kasus pada cuplikan tadi, di sini telah hadir bersama saya melalui daring 3 orang narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Eri dari OJK, Ibu Rafika CEO dari Investor, dan Ibu Sandrina salah satu pedagang UMKM. Baik, selamat siang Ibu Eri dari OJK, Ibu Rafika dari Investor, dan Ibu Sandrina, salah satu pedagang UMKM. Terima kasih sudah hadir pada acara Liputan 7 hari ini. Baik, tapi sebelum kita meninjau lebih lanjut mengenai pinjaman online, saya mau bertanya dulu nih kepada Ibu Eri dari OJK, bahwa pinjaman online ini kan merupakan salah satu transaksi keuangan digital saat ini, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan fintech. Boleh dijelaskan sedikit, Ibu Eri, sebenarnya fintech itu apa, dan apa kaitannya dengan pinjaman online baik itu legal maupun pinjaman online ilegal yang sedang marak terjadi saat ini? Silakan Ibu Eri. Baik, terima kasih Mbak Utari atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, sekarang kan teknologi sudah berkembang dengan pesat, begitu juga dengan finansial di Indonesia. Di era digital saat ini diwarnai dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Nah, pergerakan startup di Indonesia pun terus mengalami perkembangan yang baik. Nih, ada dua jenis startup nih, yaitu e-commerce dan financial technology atau yang kita sebut dengan fintech. Nah, e-commerce ini merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli online. Sementara istilah fintech lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Nah, perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif nih bagi masyarakat. Dan fintech sendiri telah mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah, terutama terkait keuangan. Nah, ada beberapa jenis fintech yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu crowdfunding, microfinancing, peer-to-peer lending service, market comparison, digital payment system, dan digital payment system, mohon maaf ya. Eh,
untuk kasus yang telah kita saksikan tadi ya Mbak Utari ya, itu termasuk dalam pinjaman online jenis fintech peer-to-peer lending service yang memberikan fasilitas pinjaman uang dengan proses yang lebih mudah. Sebenarnya kita ini boleh-boleh saja ya melakukan pinjaman online, tetapi yang harus diperhatikan adalah penyelenggaraan jasa keuangan ini harus penyelenggara jasa keuangan yang legal, resmi, dan diawasi oleh OJK. Contohnya ada Dana Mas, Investri, Amarta, dan berbagai jenis penyelenggara jasa keuangan yang lainnya. Baik Ibu Eri. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih agar kita terhindar dari pinjaman online ilegal seperti kasus tersebut? Supaya kita terhindar dari pinjaman online yang ilegal ya Mbak, kita harus memastikan bahwa kita meminjam ke perusahaan yang terdaftar di OJK. Kemudian kita harus meminjam sesuai dengan kebutuhan produktif kita. Contohnya maksimal 30% dari penghasilan. Ketika sudah melakukan peminjaman, kita harus melunasi cicilan dengan tepat waktu. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Kita meminjam untuk melunasi utang-utang kita yang lain. Nah, kemudian sebelum melakukan peminjaman, kita juga harus mengetahui nih besarnya bunga pinjaman dan denda pinjaman itu sendiri. Serta kita harus memahami isi dari kontrak perjanjian yang telah kita sepakati dengan eh, jasa penyelenggaranya. Baik, itu kan tadi bagaimana agar kita menghindari pinjaman online ilegal ya Bu ya. Tapi bagaimana sih kalau misalkan masyarakat ini sudah terlanjur terjerat dengan pinjaman online? Apakah ada pemberantasan dari OJK selaku Satgas investasi itu sendiri? Nah, iya Mbak, sekarang OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah mengambil langkah dengan cepat dan tegas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menindak peminjam online ilegal ini. Nah, dengan melakukan pemblokiran sebanyak 3.516 aplikasi atau website pinjaman online ilegal. Nah, OJK juga ini meminta masyarakat untuk selalu waspada terhadap pinjaman online yang melakukan penawaran melalui SMS atau WhatsApp. OJK mengimbau kepada masyarakat hanya menggunakan pinjaman online yang resmi dan terdaftar serta berizin di OJK, serta selalu melakukan pengecekan legalitas ke web OJK. OJK sendiri juga akan menindak tegas perusahaan pinjaman online legal yang melakukan tindakan penagihan secara tidak beretika. Baik, wah jadi informasi yang sangat penting banget nih untuk diketahui oleh masyarakat juga ya Ibu Eria, agar masyarakat ini tidak lagi meminjam uang dari pinjaman online ilegal. Jadi sebenarnya ada banyak pinjaman online ilegal yang telah terdaftar dan berizin OJK ya Ibu. Dan di sini tuh juga telah hadir bersama kita Ibu Rafika yang merupakan CEO dari Investor, yaitu salah satu pinjol legal yang telah berizin OJK. Baik Ibu Rafika, bisa dijelaskan tidak pinjaman online itu sebenarnya konsepnya seperti apa? Silakan Ibu Rafika. Ya, terima kasih Bu Tari untuk waktu dan kesempatannya. Jadi hal penting yang perlu kita ketahui, pinjaman online ilegal memiliki batasan untuk mengakses data pribadi peminjam. Pinjol legal tidak bisa mengakses data pribadi customer secara sembarangan sebab telah diatur oleh OJK. Kemudian berbeda dengan pinjaman online ilegal yang biasanya meminta akses data pribadi untuk dijadikan alat menagih peminjaman kepada customer. Oleh sebab itu, pemberian akses data pribadi ke pinjol ilegal bisa menjadi bahaya karena para pinjol ilegal bisa melakukan penyebaran data bahkan pengancaman ke peminjam dengan menggunakan data pribadi tersebut. Pada akhirnya yang sering terjadi di masyarakat adalah praktek-praktek penagihan utang yang tidak sesuai dengan etika. Hal ini dikarenakan karena pinjol ilegal memiliki senjata dari data pribadi yang didapatkan, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang di luar dari ketentuan. Kemudian perbedaan lain itu yakni akses dari pinjol legal menggunakan aplikasi smartphone.
yang tersedia di Google Play Store maupun di App Store. Sementara kalau pinjol ilegal itu penawarannya biasanya melalui SMS atau aplikasi chat. Vintage ilegal itu mereka sangat agresif memborbardir customer dengan SMS. Jadi sebetulnya sangat kelihatan agresivitasnya itu beda. Kalau misalnya memborbardir SMS itu harus dicurigai dan perlu dicek di web OJK-nya sendiri. Selain itu, yang jadi perbedaan itu adalah besaran bunga dan batas waktu peminjaman. Karena pinjol ilegal tidak mengikuti aturan otoritas, maka bunga dan jangka waktu peminjamannya juga tidak jelas. Menurutnya seringkali vintage ilegal menyebut jangka waktu peminjaman hingga 1 bulan, namun ternyata baru 2 minggu peminjaman sudah ditagih pembayarannya. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Rafika. Lalu kalau kaitannya dengan pinjol legal itu seperti apa ya Bu ya? Sistemnya, bagaimana persyaratannya, gitu. Bisa dijelaskan Ibu Rafika? Ya, kalau di investor sendiri untuk persyaratan pengajuan pinjamannya itu kita minimal itu usianya 21 sampai maksimal 55 tahun. Kemudian mereka si peminjam ini harus warga negara Indonesia, memiliki rekening bank yang ada di Indonesia, kemudian memiliki pekerjaan ataupun penghasilan lainnya. Dan alamat yang di KTP maupun domisili rumah tinggal dia juga harus berada di wilayah cakupan dari investor sendiri. Selanjutnya kalau untuk langkah-langkah peminjaman di kami itu, yang pertama itu dia melakukan pendaftaran dengan memilih jumlah dan lama pinjaman yang akan diajukan. Kemudian nanti akan mengisikan formulir dari peminjaman tersebut. Setelah mendapat persetujuan, data yang diisi oleh customer akan diproses oleh tim analisis kami. Kemudian dalam waktu kurang lebih 24 jam peminjam itu dapat mengetahui status pengajuannya. Lalu apabila nanti akan muncul konfirmasi peminjaman yang telah disetujui, kemudian peminjam dan kami itu akan mengatur lokasi untuk melakukan penandatanganan kontrak. Jadi kontrak yang dikirimkan itu dalam jangka waktu 1 sampai 3 hari setelah konfirmasi peminjaman. Kemudian di kontraknya itu nanti bisa dicek dengan teliti, jadi jangan asal tanda tangan kontrak juga. Kemudian kalau udah selesai ditanda tangan, baru dananya bisa dicairkan ke rekening peminjam dalam jangka waktu 1 sampai 3 hari kerja. Kemudian untuk di kami sendiri itu biaya administrasi awalnya sebesar 540.000, untuk suku bunganya untuk suku bunganya itu sebesar 2 sampai 5% per bulan. Kemudian apabila customer melakukan keterlambatan pembayaran, maka denda keterlambatannya itu sebesar 150.000 per bulan. Jadi semuanya itu juga udah jelas di dalam kontrak. Jadi dari awal juga kita udah ngasih tahu konsekuensinya segini ya kalau misalnya ada keterlambatan atau ada bunga dan lain-lain sebagainya gitu. Baik, jadi seperti itu ya Bu, langkah-langkahnya dari pinjaman online legal. Jadi masyarakat ini bisa hati-hati nih kalau misalkan mau pinjam online, tetapi langkah-langkahnya berbeda atau lebih mudah atau ada perlu dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia, itu harus waspada ya masyarakat ini. Nah, jadi sebenarnya pinjol itu bermanfaat ya Bu, jika kita tahu cara kerjanya dan kita pilih yang benar-benar terdaftar dan berizin OJK. Lalu di sini juga kita ada Ibu Sandrina yang merupakan salah satu pedagang UMKM yang katanya sudah sering memakai pinjol, tapi aman-aman aja nih. Nah, Ibu Sandrina bisa dijelaskan nggak bagaimana pengalaman Ibu dengan pinjaman online ini? Silakan Ibu Sandrina. Baik, Mbak Utari, terima kasih untuk waktunya. Nah, ini mungkin agak cerita nggak apa-apa ya, Bu ya? Iya, Jadi Bu. dulu itu kan karena pandemi juga nih, saya kan jualan ceritanya. Nah, karena pandemi omset saya sempat turun tuh. Bahkan 2021 kemarin sempat mau saya tutup tuh usaha saya. Nah, saya cari tahu gimana caranya saya dapat modal nih buat uh, usaha saya berkembang lagi gitu. Nah, saya cari ternyata kok agak susah ya karena harus
harus membuat apa ya, memberikan agunan, memberikan jaminan, dan nanti kita dicek dulu nih tingkat kredit kita itu masuk ke golongan berapa gitu. Kok agak susah saya pikir. Kemudian saya iseng aja tuh dulu buka Facebook. Saya carilah di situ ada info tentang pinjol itu, dan saya baru pertama kali itu dengar kata pinjol saat itu. Kemudian kok kayak ngeri gitu ya, karena banyak yang tertipu, banyak yang akhirnya dia malah kejerat utang gitu. Saya pastikan lagi ke anak saya, gimana nih ibu butuh modal nih gitu. Tapi gimana caranya saya dapat modal dengan cara yang lebih mudah tapi aman gitu. Akhirnya saya dibantu anak saya itu cari info lagi. Ada nih ternyata pinjol yang legal seperti yang tadi dijelaskan sama Mbak Rafika tadi. Dan dia ke daftar. Saya cobalah karena berbekal itu ya, saya cobalah untuk daftar. Ternyata caranya mudah, semudah yang tadi dijelaskan Mbak Rafika, tinggal isi formulir. Saya tunggu 1 kali 24 jam, statusnya ternyata disetujui. Terus kita tanda tangan kontrak. Maksimal 3 hari setelah itu uangnya sudah masuk ke rekening saya. Jadi sangat mudah dan tanpa agunan gitu. Jadi kita nggak perlu memberikan jaminan. Kemudian juga di state juga di kontrak itu sudah jelas apa saja yang term conditionnya lah, apa aja yang boleh dilakukan, apa aja yang nggak boleh dilakukan, dan gimana kalau saya telat membayar itu gitu. Jadi modalnya masuk ke rekening saya, usaha saya jadi lancar, omset saya naik, dan saya bisa nutup lagi nih, bisa kembaliin lagi si pinjaman itu gitu. Dan data pribadi saya nggak ada yang terusik sama sekali itu. Gitu sih Mbak, kurang lebih. Ya, baik, jadi ya semoga masyarakat ini bisa mengambil pembelajaran ya dari pengalaman Ibu Sandrina tadi, bahwa pinjol itu nggak harus menyebar data pribadi gitu ya, dan nggak harus memberikan agunan. Luar biasa. Jadi kesimpulan diskusi kita hari ini yaitu jika mengetahui informasi baru dari media sosial atau dari manapun, kita tuh harus selalu mencari tahu kebenarannya dulu dan tidak langsung tergiur atas keuntungannya seperti yang tadi dilakukan oleh Ibu Sandrina ya. Saat ini sudah banyak pinjol legal yang terdaftar dan berizin OJK yang bisa menjadi pilihan bagi masyarakat apabila memang membutuhkan pinjaman. Jadi mari kita memanfaatkan kemudahan teknologi seperti pinjol ini dengan bijaksana. Demikianlah sesi diskusi kita dengan 3 narasumber yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih Ibu Eri, Ibu Rafika, dan Ibu Sandrina atas kehadiran dan sharingnya. Semoga ilmu dan pengalaman yang disampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya Utari, pamit undur diri. Ingat, kalau ada yang legal, kenapa harus ilegal?